Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan lanjutkan pertemuan kita di Consumer Behavior dan kita akan ngebahas secara spesifik tentang demografi dan social class. Jadi apa sebenarnya pengaruhnya dan apa pentingnya demografi dan social class bagi marketers seperti kita ya. Oke, sebelumnya mungkin saya sampaikan jangan lupa untuk isi presensi dulu di OCW ya. Buat yang belum presensi segera diisi biar nggak kelewat. Nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga dari materi yang saya sampaikan hari ini, nanti bisa ditanyain banget di WhatsApp group ya. Atau kalau yang nggak ada di WhatsApp group bisa tanya langsung di komen mungkin ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas dua hal ya. Seperti yang ada di judul sini ada demografi dan ada social class. Jadi ada dua topik gitu. Tapi topik ini tentu keduanya memiliki kaitan yang erat ya. Karenanya kita bahas di satu bahasan secara bersamaan. Oke, jadi mari kita di sini mulai dengan sebuah data, sebuah grafik ya. Di sini kalau bisa kita lihat ini adalah Indonesian Coffee Consumption. Dan artinya sebenarnya basically ya konsumsi kopi di Indonesia. Nah, kalau dari yang kiri, dari tabel yang kiri, dari katadata.co.id ini ya. Jadi di sini disajikan memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Seberapa signifikannya mungkin teman-teman yang concern di dunia perkopian akan lebih paham ya. Jadi seberapa tingkat kenaikan tersebut itu kerasa gitu ya di industri perkopian. Jadi mungkin kopi banyak banget ya. Di sana ada coffee shop, ada mungkin individual consumption dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini konsumsi kopi dari 2014 ke 2019 terjadi peningkatan yang kalau kita lihat dari grafiknya di sini yang emang kepotong di 4.400 sampai 4.850 ya, itu terlihat cukup signifikan gitu. Tapi kita nggak akan fokus ke situnya. Kita akan sedikit bergeser ke yang bagian kanan yaitu adalah survei hanesdoc.id gitu ya. Nah, di survei ini, which is hanesdoc.id ini, menurut saya sebuah portal kedokteran gitu ya, portal kesehatan. Jadinya memang mereka ngebahas tentang gimana sih konsumsi kopi yang sehat, yang baik itu kayak gimana gitu ya. Apakah sering, apakah nggak sering, apakah yang mengkonsumsi kopi itu lebih baik daripada yang enggak secara kesehatan. Nah, itu kita yang dibahas oleh Hanesdoc seperti itu. Jadi yang pertama mereka meresearch tentang jumlah konsumsi individu harian gitu ya. Jadi harian itu berapa tiap orang habisnya. Ada yang satu gelas kopi di 21,6% ya. 21,6% dari keseluruhan populasi. Kemudian ada yang 2 sampai 3 gelas per hari itu ada di 10,5% dan seterusnya sampai dengan ada yang lebih dari 11 gelas itu di 1,9%. Ini mungkin yang bagian paling ekstrim ya. Bagian paling ekstrim dari konsumsi kopi. Jadi kecil sebenarnya, hanya kecil. Kemudian berdasarkan gender. Nah, di sini ada rata-rata wanita 1 gelas kopi per hari. Kemudian juga ada pria, mayoritas responden pria itu 2 sampai 3 gelas kopi per hari itu ada di 21%. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat dari informasi yang ada di sini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan demografi itu ternyata berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mengonsumsi sesuatu. Yang itu relate sekali dengan kita sebagai marketer. Bagaimana juga kita akan approach mereka dalam hal brand atau produk yang akan mereka ingin beli atau ingin konsumsi. Jadi di sini kita bisa ngerti bahwa kalau berdasarkan gender ada perbedaan cukup signifikan antara cewek dan cowok gitu ya. Jadi ketika kita misalnya punya produk kopi di sini, siapa sih market kita yang lebih dominan, cewek atau cowok? Mungkin di domainnya, di subdomainnya coffee mungkin ada coffee specialty sendiri, ada kopi yang dicampur-campur segala macam, kopi rasa A, rasa B, gula aren segala macam. Itu mungkin akan punya pasar yang berbeda. Mungkin di sana akan ada lebih banyak wanita yang ada di sana. Dan sebaliknya mungkin kalau misalnya kopinya kopi seperti espresso, kopi tubruk dan lain sebagainya, mungkin akan banyak konsumen pria yang lebih suka dengan produk tersebut. Nah, di situ cenderung ada perbedaan gitu ya. Jadi hal yang paling basic kayak jenis kelamin, kemudian umur juga di sini memang umur tidak di state ya secara jelas. Cuman umur juga akan punya pengaruh di sana. Makanya ini menggarisbawahi, ini menunjukkan bahwa benar-benar demografi itu punya pengaruh yang sangat signifikan. Karenanya juga demografi, seperti kita dibahas di awal dulu, ketika disegmentasi itu merupakan salah satu variabel yang kita sangat-sangat perhitungkan gitu ya. Jadi demografi itu sangat-sangat diperhitungkan. Ketika kita misalnya mau masuk, kita harus masuk ke pasar tertentu
Untuk segmentasinya kita harus ngerti gimana sih kira-kira kalau orang muda itu kayak gimana behaviornya di sana. Kalau orang yang lebih tua juga kayak gimana. Jenis kelaminnya juga mungkin berbeda. Lokasinya juga mungkin juga berbeda. Nah, ini cuma sum up aja demographics. Demographics itu sebenarnya juga data ya, data yang berhubungan dengan populasi dari different groups within it gitu ya. Jadi memang ada berbagai macam groups yang ada di dalam sebuah populasi. Nah, groupingnya itu bisa berdasarkan macam-macam tadi seperti distribusinya gitu ya. Artinya distribusinya bisa ada yang di kota, ada yang di suburban, ada yang di pedesaan gitu dan lain sebagainya. Berdasarkan umur, berdasarkan hal lain sebagainya juga masih banyak. Nah, itu yang akan kita bahas nanti di slide-slide berikutnya. Kemudian tentu di sini tadi seperti yang udah saya sampaikan, demographics influence consumption behaviors both directly and by affecting other attributes of individuals gitu ya. Jadi baik secara langsung maupun secara nggak langsung berpengaruh terhadap gimana caranya seseorang atau sebuah kelompok, sebuah segmen dalam sebuah masyarakat itu mengkonsumsi sesuatu. Dan di sini yang terakhir adalah marketers frequently segment and describe their markets on the basis of demographics. Ini sudah saya state tadi ya. Jadi memang kita cenderung hal yang sangat basic dan sangat mudah biasanya. Nggak sangat mudah sih ya. Tapi cenderung kelihatan adalah demographics gitu. Karena ini datanya bisa kita lihat, bisa kita dapatkan baik itu secara langsung dari observasi, mungkin atau interview dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dari data-data yang tersedia di luar sana. Misalnya data dari BPS gitu ya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang population size and distribution ya. Jadi distribusi ini, kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat dari tabel yang ada di sini, ini kebetulan tabelnya dari Statista ya. Statista ini adalah salah satu agensi research yang cukup ternama, yang data-datanya cukup kredibel, yang bisa kita pakai untuk hal-hal seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian butuh data sesuatu, coba cari dulu di Statista atau di Euromonitor atau di Mintel gitu ya. Itu beberapa source yang bisa kita pakai. Nah, kembali ke sini. Kalau berdasarkan Statista di sini, di total population from 2016 to 2026 di Indonesia itu dari 2016 ya tentunya di sini sampai 2026 perkiraan berarti kan. Yang ada bintang-bintangnya di bawah ini berarti perkiraan. Terjadi kenaikan ya, walaupun kalau dilihat dari sini karena emang tabelnya ini ada di scale-nya masing-masing segmen ini di 50 juta, itu memang tidak terlihat sangat signifikan penambahannya ya. Tapi kita bisa ngerti by the end of 2026 itu akan ada 284 juta orang di Indonesia, itu perkiraan ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari tabel yang kanan, age structure from 2009 sampai 2019. Dari 2009 kita bisa melihat bahwa di sini 66% itu ada di usia tengah ya, di 15 sampai 64 tahun. Dan cenderung ke kanan itu sebenarnya steady ya, kayak nggak ada perubahan, 66, tetap 66, sedikit naiknya sangat-sangat sedikit. Sampai dengan yang terakhir di 67. Justru yang di sini kita lihat perbedaan yang cukup kelihat itu mungkin penurunan di 0 sampai 14 tahun dan juga kenaikan di usia tua ya. Nah, ini perlu kita perhatikan gitu ya. Kalau memang pasar kita adalah yang dipengaruhi oleh segmen tertentu dari usia tertentu, maka hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Jadi apakah di sebuah negara misalnya atau di sebuah wilayah itu banyak orang mudanya atau banyak orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, pasar kita siapa? Kalau misalnya pasar kita anak-anak muda ya kita cari lokasi yang di sana ada anak mudanya, yang biasanya adalah perkotaan gitu ya. Anak muda dengan lifestyle tertentu yang gampang kita berinformasi dengan hal-hal yang baru gitu. Tentunya itu yang ada biasanya di perkotaan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan occupation ya, dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan ini juga menjadi salah satu variabel yang penting ketika kita ngelihat segmen pasar kita gitu ya. Jadi sering kan kalau misalnya bahkan di kehidupan sehari-hari kita nanya seorang itu kerja di mana Pak? Atau mungkin di video YouTube kalian bisa ngelihat di video TikTok mungkin juga ya, Instagram gitu juga banyak di sana yang orang-orang kaya itu ditanyain gitu. Emang kerjaan kamu apa? Kok bisa punya
kekayaan sebanyak ini gitu ya. Nah kita sering sebagai manusia kita sering nanyain kayak gitu, atau nanyain teman kita, emang dia kerjanya apa sih kok dia kayaknya bisa kayak banget kayak gitu ya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya indikator ya. Jadi ketika kita bisa ngerti occupationnya seorang ya, jadi misalnya dia emang adalah YouTuber terkenal gitu ya, kita bisa ngerti akhirnya, kita bisa relate hal tersebut dengan hal-hal yang lain. Oh kalau misalnya dia YouTuber terkenal berarti income dia tinggi dong. Kalau income dia tinggi berarti lifestyle dia kemungkinan juga tinggi dong, apalagi dia public figure gitu ya di YouTube gitu. Nah itu bisa kita jadikan patokan. Jadi occupation ini memang sering kita tanyakan dan sering menjadi variabel yang menentukan. Nah di sini juga occupation biasanya juga dihubungkan ya, walaupun sekarang cenderung enggak gitu. Kalau misalnya dulu itu lebih clear ya. Pekerjaan tertentu yang biasanya di well established occupation gitu ya, itu hubungannya memang erat dengan education yang sangat baik gitu. Cuman sekarang itu enggak serta-merta seperti itu ya. Ya kayak misalnya kayak tadi saya sebut YouTuber terkenal, apakah pendidikannya selalu tinggi? Nggak tentu gitu ya, dan memang nggak selalu perlu yang seperti itu. Dan kemudian juga tadi dihubungkan dengan income-nya tadi. Nah, pekerjaan ini selain hubungannya sama education sama income juga berpengaruh kepada hal lain ya, kayak misalnya values, lifestyle, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan proses konsumsi. Kayak gimana contohnya? Jadi kalau misalnya kerjaannya itu adalah let's say TNI gitu ya, mereka akan punya value-value tersendiri ya di dalam jiwa korsa mereka gitu ya, atau istilahnya apa di mereka. Mereka akan punya istilah-istilah tersendiri yang itu bakal reflect ke diri mereka gitu ya. Jadi ketika mereka beraktivitas di luar kegiatannya sebagai TNI gitu ya, mereka akan reflect hal-hal tersebut gitu ya, entah itu disiplin, entah itu jenis produknya, entah itu produk-produknya yang memang menggambarkan kokoh atau gagah gitu ya, yang bisa represent hal tersebut bagi dirinya. Nah hal tersebut yang akan mereka refleks gitu ya. Jadi akan cenderung berbeda dengan orang-orang yang seperti misalnya kalau misalnya pekerjaannya memang pekerjaan yang casual banget gitu ya, dia adalah model gitu misalnya, maka spendingnya dia kemungkinan juga bakal lebih yang berhubungan dengan pekerjaannya juga gitu. Kemudian lifestyle-nya juga tentu ya, lifestyle-nya tadi udah bisa kita lihat. Nah di sini ada dari data dari Statista lagi ya, ada distribution of employment by economic sector from 2010 to 2020. Sekilas langsung bisa kita lihat bahwa di sini terjadi penurunan sangat signifikan ya dari agriculture dari 2010 ke 2020 itu turunnya hampir 12% ya. Jadi hampir 12% yang biru paling bawah ini dari 2010 ke 2020. Sedangkan yang terjadi peningkatan juga cukup kelihatan di sini ada services ya. Jadi services terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini kan baru kita lihat dari industrinya. Tentu nggak bisa sekedar dari industrinya doang. Ketika kita ngelihat gimana sebuah grup tertentu gitu ya, atau di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah populasi itu gimana perilaku mereka, tentu nggak bisa sekedar dari, oh kalau orang kerja di services itu kayak gini, kalau di agriculture kayak gini. Walaupun ada kecenderungan seperti itu, tapi kurang spesifik. Jadi kita harusnya kita bisa ngedapetin data yang lebih spesifik dari ini. Jadi contohnya emang pekerjaannya apa gitu ya. Misalnya pekerjaan di situ ada PNS, kemudian TNI Polri kan kayak gitu biasanya. Kemudian pegawai swasta, wira swasta yang pun di bidang apa dan lain sebagainya, itu perlu kita explore ya. Karena sekali lagi yang ini di sini tadi itu akan reflect ke values, lifestyle dan aspek-aspek lain yang berhubungan consumption process. Begitu juga kayak kalian mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu adalah segmen yang khusus juga gitu bagi marketer di luar sana. Jadi ketika ngelihat pasar mahasiswa pasti akan ada kecenderungan-kecenderungan tertentu yang berbeda dengan pasar-pasar yang sifatnya lebih umum gitu ya, lebih general gitu. Misalnya kalau misalnya kita mau buka cafe atau buka warung makan yang emang khusus buat mahasiswa, maka akan ada beberapa concern yang emang khusus ke mahasiswa ya, entah itu dari harga, entah itu dari desain dari tempatnya, dari warungnya dan segala macam. Itu akan consider hal-hal tersebut. Karena emang biasanya lifestyle-nya beda gitu ya. Lifestyle-nya anak kuliah itu kayak gimana sih? Itu bisa kita research, mungkin salah satunya
Anak kuliah itu lebih suka ngumpul misalnya sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol, atau sambil nugas dan lain sebagainya. Jadi tempat yang representatif buat mereka itu yang kayak gimana. Nah kayak gitu. Nah ini yang berikutnya adalah education ya. Education tadi udah kita sebut sedikit. Jadi education ini berhubungan sekali tentu ya. Tentu berhubungan sekali, ini nggak usah dijelasin panjang-panjang juga semuanya udah paham. Kalau education itu berhubungan dengan cara kita dan kesadaran kita ketika mengonsumsi sesuatu, ketika mengonsumsi sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita mengonsumsi sesuatu, jadi kita, kayak misalnya di sini adalah contoh ya, healthy eating plate gitu, dan ini dari Harvard School of Public Health dan Nutrition Source gitu. Siapa sih yang bakal baca seperti ini ya kalau misalnya orang itu nggak punya literasi misalnya di hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, apalagi berhubungan dengan bahasa Inggris ya, apalagi misalnya konten ini bahasa Inggris gitu kan, orang mungkin nggak bakal ngelihat ya kalau misalnya orang profilnya let's say seperti di keluarga saya, nenek saya misalnya, mungkin informasi seperti ini bakal ke-skip ya, sama sekali nggak akan terbaca gitu. Padahal ini informasi, dan ini bisa mempengaruhi cara kita mengonsumsi sesuatu. Buat kita yang concern dengan healthy eating plate, dengan healthy eating lifestyle misalnya ya, atau kita yang lagi diet, lagi nge-gym dan lain sebagainya, kita bakal concern dengan hal yang seperti ini. Jadi kita belajar dari situ. Jadi kita teredukasi oleh sesuatu. Akhirnya cara kita untuk mengonsumsi hal tersebut pun juga jadi berbeda dengan orang-orang yang nggak mendapatkan edukasi di sana gitu ya. Jadi kira-kira itu tentang edukasi, dan di luar sana banyak sekali ya kalau untuk researchnya. Ini salah satu risetnya, influence of mother's education level on food parenting practices and food habits of young children. Jadi gimana sih pengaruh dari pendidikan seorang ibu terhadap makanan, terhadap kebiasaan makan, sehat atau nggak sehatnya dan lain sebagainya anak-anak mereka gitu ya. Itu yang di research di sini, dan masih banyak jenis-jenis research yang lain yang menghubungkan antara education dan consumption style ya, consumption behavior-nya. Dan berikutnya income, clear ya, saya kira ini udah done ya, jadi nggak perlu penjelasan apa-apa lagi sebenarnya. Income means many things gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu kaya, ya pasti dia punya purchasing power yang lebih tinggi dong daripada orang-orang yang enggak gitu ya. Tapi di sini perlu kita beri catatan bahwa nggak sekedar itu aja ya, nggak sekedar kita di income ini ngomong tentang purchasing power gitu. Jadi di income ini tadi sama, tetap bisa kita hubungkan dengan hal-hal yang di luar income itu sendiri ya. Kayak misalnya tadi, lifestyle-nya seperti apa. Jadi orang yang memiliki income yang tinggi itu kecenderungan lifestyle-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah ini, income is generally more effective as a segmentation variable when used in conjunction with other demographic variables gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai sendiri gitu ya. Income dipakai itu aja udah gitu ya. Karena ya kita bisa ngerti di sana orang dengan income yang sama, spending behavior-nya bisa jadi berbeda gitu ya. Ada orang yang suka nabung gitu, jadi dia dapat berapapun langsung ditabung. Ada orang yang suka belanja, ada orang yang sampai ngutang gitu ya untuk lifestyle mereka gitu. Jadi ada bermacam-macam behavior dari orang-orang tersebut yang mungkin juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain ya. Jadi sebenarnya connect dengan hal-hal yang lain juga. Kayak tadi misalnya, kenapa seseorang, misalnya ada seorang yang untuk lifestyle itu sampai ngutang gitu ya. Karena sebenarnya dia nggak punya cukup dana untuk menghidupi gayanya dia harus pinjam uang atau mungkin beli dengan cara kredit dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan lifestyle gitu ya. Jadi backgroundnya apa? Apakah memang lingkungannya atau mungkin pekerjaannya mengharuskan dia seperti itu dan lain sebagainya? Bisa jadi gitu kan. Nah itu yang perlu kita lihat. Jadi income doang itu nggak serta-merta represent purchasing behavior-nya ya. Jadi nggak serta-merta kalau orang kaya itu pasti royal gitu ya. Pasti gampang ngeluarin duit. Ada banyak orang kaya di luar sana yang pelit gitu kan. Jadi untuk ngeluarin uang yang sangat sedikit bahkan pelit gitu, saking pengennya buat nabung. Nah di sini ada istilah yang kita sebut dengan subjective discretionary income atau SDI ya. Jadi SDI ini sebenarnya estimasi ya, nilai estimasi dari seberapa banyak sih uang yang
bisa kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak esensial. Artinya nggak esensial sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting gitu ya. Jadi seberapa uang yang masih tersisa ketika kita sudah mengeluarkan uang dari penghasilan kita itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emang harus kita keluarkan ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang primer atau sekunder gitu kan. Jadi memang berapa sih uang yang tersisa untuk kebutuhan tersier gitu ya, kebutuhan untuk rekreasi, kebutuhan untuk yang main-main, kebutuhan untuk nongkrong dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ada namanya subjective discretionary income. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah prioritas ya. Jadi prioritas setiap orang kan kadang berbeda. Kadang orang anggap nongkrong itu ada yang itu sekunder gitu ya. Itu penting banget, nongkrong itu penting banget gitu. Kalau kita nggak nongkrong, kita nggak bisa bikin jejaring dong gitu. Kita bikin jejaring ya dari nongkrong dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang orang anggap nongkrong mungkin justru di tersier ya, justru di ya nggak penting-penting amat nongkrong sih gitu. Yang penting kebutuhan keluarga kayak gimana, kemudian kebutuhan yang lain-lain berhubungan dengan pekerjaan, dengan eksistensi dia itu terpenuhi, maka baru nanti bisa nongkrong, bisa rekreasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sini, yang di SDI itu kita harus tetapkan standarnya yang ini ya, yang rigid ya, artinya yang konsisten, di mana yang kita sebut dengan all necessities have been bought itu ya. Jadi all necessities ini basic needs-nya kita, artinya tadi yang di primer dan sekunder itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi itu harus konsisten. Jadi di tiap segmen bisa jadi berbeda juga. Nah, yang berikutnya di sini ada age. Tentu ya, age punya pengaruh yang nggak cukup ya, sangat signifikan bahkan terutama kayak di generasi kita ya, generasi kalian terutama. Jadi generasi Gen Z gitu ya. Kemudian sebenarnya itu dimulai dari generasi saya juga ya, saya di milenial generasinya. Jadi milenial 1981 sampai 1996 ya. Jadi mungkin kelihatan ya, mungkin saya lahirnya kapan? 96 mungkin. Di situ cara orang untuk memandang apa yang penting buat hidupnya mereka itu aja udah beda gitu ya. Jadi perspektif mereka terhadap existence mereka dalam kehidupan ini juga udah berbeda. Makanya apa yang penting buat mereka itu juga bergeser. Jadi kan banyak perbandingan antara Gen Z, Gen Y, Gen Z, milenial atau sampai baby boomers gitu ya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di sana. Kalau orang dulu itu sukanya kalau ngantor ya ngantor banget. Kalau sekarang itu lebih ke gigs misalnya, stylenya kayak gitu. Kalau yang orang-orang dulu mungkin lebih suka nabung gitu ya, orang yang nabung banget. Kalau sekarang enggak, lebih ke ya daily existence gitu. Nah, hal seperti itu kan lifestyle-nya sudah sangat jauh berbeda. Makanya age ini tadi berpengaruh ke hal-hal yang tersebut gitu. Jadi age carries with it culturally defined behavioral and attitudinal norms gitu. Jadi ya secara nggak langsung orang di generasi tertentu, secara langsung orang di generasi tertentu itu sudah punya style tersendiri gitu ya. Karena mereka emang ya circle-nya mereka kayak gitu ya. Apa yang menurut mereka harus dilakukan, harus dibeli, yang menurut mereka bagus, menurut mereka nggak bagus, itu ya dipengaruhi sekali oleh orang-orang di usianya. Kemudian ini ya, our age shapes which media we use. Tentu ya, orang baby boomer mungkin medianya bahkan bisa kita lihat mungkin ya, mungkin lebih cenderung ke kalau media sosial itu bisa kita pilah-pilah bahkan baby boomers, kemudian Gen X itu cenderung mungkin di Facebook eksisnya, kemudian generasi milenial itu mungkin 50-50 ya, mungkin ada di beberapa platform, salah satunya mungkin Instagram gitu yang paling populer, dan generasi semakin kesini mungkin juga lebih terpecah lagi ya, ada Instagram juga iya, di TikTok juga eksis gitu ya. Nah itu sih, jadi pengaruh dari umur itu sangat-sangat kelihatan di sini. Oke, nah di sini sebenarnya ada data ini dari CNBC Indonesia. Sebenarnya masih terkait dengan tadi ya, jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk 2020 kalau yang ini. Jadi ya 270,2 juta jiwa. Jadi banyak banget ya, penduduk di Indonesia itu banyak banget. Nah, di sini bisa kita lihat langsung ya dari
generasinya. Pre-boomer itu sebelum 1945. Oh ya, di sini mungkin yang perlu jadi catatan, tiap organisasi atau tiap peneliti juga bisa kadang mengkategorikan nama-nama generasi ini sedikit berbeda gitu ya. Kemudian rentang umurnya mereka juga kadang-kadang juga berbeda. Ada yang milenial itu ada yang start from 1985, ada yang di sini 1981 gitu ya. Jadi cenderung ada perbedaan walaupun nggak banyak sebenarnya. Cuman saya kira ini yang paling umum ya, pre-boomer, baby boomer, Gen X, milenial atau Gen Y, Gen Z, dan post Gen Z gitu yang masih adik-adik ini berarti. Nah, di sini kita bisa ngerti bahwa jumlahnya yang paling dominan di era kita sekarang itu adalah dimulai di Gen X ya. Bahkan milenial, Gen Z itu di sini menempati porsi yang sangat besar, 50% lebih. Artinya sebenarnya potensi pasar di usia kita itu sangat-sangat besar juga gitu ya. Cuman potensi pasar ini kan dari segi jumlahnya ya. Dari purchasing power-nya apakah besar juga atau enggak gitu. Nah, itu harus kita lihat juga gitu kan. Jadi nggak semua yang di sini terlihat besar dari angkanya karena jumlahnya banyak, lalu purchasing power-nya tinggi juga belum tentu. Nah, kita masih banyak faktor lain yang harus kita lihat gitu. Kalau kita mau ngelihat purchasing power ya. Kemudian di sini ada informasi yang cukup penting mungkin di bagian bawah yang sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah gitu, bahwa 50% lebih itu masih berada di Pulau Jawa. Di pulau yang lain itu sangat-sangat sedikit, bahkan kita bisa melihat di sana Maluku dan Papua. Kalau kita lihat dari luasan daerahnya sebenarnya besar. Cuman di sana ternyata sedikit banget populasi yang ada di sana ya, 3,17% dari total 270 juta jiwa gitu. Jadi cuman sedikit. Jadi yang paling banyak memang di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan Kalimantan aja juga cuma 6% gitu. Nah, artinya sebenarnya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan konsumen juga kemungkinan pasti akan lebih cepat di Jawa dan Sumatera. Karena itu mungkin kalau kita bisa lihat ya di iklan-iklan atau di poster dan segala macem gitu. Misalnya ada campaign tertentu, biasanya mereka campaign khusus Pulau Jawa dan Sumatera gitu, yang lain dikecualikan gitu kan. Karena memang tadi itu mungkin dari potensi pasarnya nggak gitu gede dan dari jaraknya juga jauh gitu kan. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera ini. Nah, makanya seringkali Jawa sama Sumatera bisa jadi fokusnya pemasaran untuk produk-produk tertentu. Oke, berikutnya di sini ada ini yang kita bawa sedikit dari luar negeri ya, jadi nggak dari Indonesia. Jadi ini adalah rating dari siaran televisi gitu. Jadi dari rating siaran televisi yang sama, saya sebenarnya di sini juga nggak ada yang pernah nonton gitu ya. Ada The Bill itu apa? Tagihan listrik atau gimana maksudnya? Kemudian Letter with Jules Holland, nggak tahu siapa Jules Holland, mungkin adiknya Tom Holland. Deutschland 83, nggak tahu tentang apa, tentang Jerman di tahun 83, mungkin ada yang lahir di tahun 83 di Jerman gitu ya. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, nggak ngerti juga. The Big Painting Challenge, sama sekali have no idea tentang semua siaran yang ada di sini ya, program itu. Cuman yang penting di sini adalah sebenarnya ketika mereka ngasih rating gitu ya, kita bisa ngelihat di sini ketika ngasih rating ada berapa movie yang di millennials cenderung tinggi ya. Jadi di sini sih kalau bisa kita lihat, khusus yang film-film ini itu mereka bisa rata di seluruh generasi gitu. Artinya ketika di millennials itu 47%, mereka bilang ya 47% ratingnya. Di boomers pun, orang-orang yang lebih tua gitu juga sekitar itu juga gitu ya. Sama di film-film yang lain atau di program-program yang lain juga seperti itu. Tapi juga beberapa program itu juga menunjukkan secara kontras ya. Jadi secara kontras ada millennials itu angkanya tinggi, boomers angkanya rendah gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa trennya sebenarnya bukan tren ya, stylenya emang cenderung beda, minatnya cenderung beda antara orang-orang yang di boomers dan millennials. Mungkin kalau misalnya contohnya kita bisa pakai di Indonesia, sayangnya datanya nggak saya describe di sini ya. Misalnya let's say tentang
drama Korea gitu ya. Drama Korea kira-kira dari millennials, Gen X sama boomers, siapa sih yang paling dominan di sana? Yang paling nonton drama Korea gitu ya. Atau mungkin bisa kita tambah lagi, misalnya selain millennials ada generasi yang lebih muda lagi, generasi kalian, Gen Z gitu ya. Jadi saya yakin Gen Z akan menempati posisi yang paling tinggi ya, dilanjutkan dengan millennials gitu. Yang orang-orang seera dengan saya itu juga drakor masih happening banget gitu. Nah, sedangkan untuk Gen X dan Boomers ya mereka nggak relate dengan hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya sama-sama cewek pun gitu, yang cewek mungkin cewek yang usia sangat muda nontonnya drama Korea, yang agak dewasa dikit nontonnya drama Turki, dan yang paling tua nontonnya adalah Ikatan Cinta gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada perbedaan selera musik ataupun selera berpakaian dan lain sebagainya itu di usia di generasi yang berbeda akan menunjukkan style yang berbeda pula gitu ya. Pada umumnya seperti itu. Oke, itu tadi tentang demografi ya. Jadi itu tadi tentang demografi, hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan demografi tersebut. Nah, yang jadi catatan untuk demografi tadi adalah kita nggak bisa ya ngelepas atau isolate satu variabel, satu faktor saja dari faktor-faktor yang lain gitu. Kalau kita ngelihat income-nya doang, tapi nggak ngelihat hal yang lain, misalnya age, lifestyle juga susah gitu ya. Karena orang yang kaya dari umur berapa gitu ya. Kalau orang yang kaya dari umur orang kaya seusia saya misalnya punya kekayaan miliaran gitu ya, misalnya kayak seperti Mas Gilang yang punya MS Glow gitu ya, dia akan punya purchasing behavior yang berbeda, mungkin sangat-sangat berbeda bahkan dengan orang-orang terkaya di Indonesia misalnya, yang walaupun sebenarnya sama-sama kaya, bisa kita golongkan sama-sama super kaya misalnya. Dengan let's say orang yang lebih dewasa misalnya dengan Sandiaga Uno gitu ya. Misalnya contohnya, mungkin saya nggak ngerti net worth-nya mereka berapa. Kalaupun misalnya mereka di net worth yang sama, di rentang income kelas yang sama, cara mereka spend their money is totally different gitu ya. Jadi yang satu mungkin kalau kita bisa melihat contohnya yang tadi Sandiaga mungkin dari mobil, pakaian dan segala macam ya kita lihat cenderung biasa gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Mas Gilang tadi, mungkin saya yakin kalian udah pada ngerti Mas Gilang gitu ya. Gilang bukan sih namanya. Dia cara ngeluarin uangnya cukup fantastis ya. Kalau dari perspektif saya cukup fantastis gitu. Net worth-nya dia juga saya nggak tahu berapa, mungkin emang sangat super duper banyak, sehingga dia dengan sangat mudah beli mobil sport, beli pesawat pribadi gitu ya, private jet gitu. Jadi pengeluaran yang seperti itu dia keluarin gitu ya. Untuk pakaiannya pun pakaian yang branded ya. Jadi kayaknya setiap kali outfitnya dia dijepret tuh mesti semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh semuanya serba yang branded gitu ya. Dan kayaknya baru tiap hari gitu kan. Nah itu yang menunjukkan perbedaannya. Makanya kita nggak bisa ngelihat hanya satu faktor di demografi tersebut. Jadi kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain juga. Oke, itu tadi tentang demographics ya. Kita lanjut sekarang ke social class. Social class tentu juga nggak jauh berbeda dengan yang di demographics tadi. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang income dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu juga bisa ngebentuk social class yang ada di masyarakat gitu ya. Cuman apa sih yang dimaksud social class di sini? Social class itu sebenarnya ya societal rank ya, atau peringkat sosial di sebuah komunitas, di sebuah populasi, di sebuah masyarakat gitu kan. Jadi ini yang dipandang oleh masyarakat tersebut gitu. Jadi social class ini ada dan diakui di masyarakat tersebut gitu. It is influenced by education, occupation, ownership of property, income level, and heritage gitu ya. Nah kita kan bisa recall lagi di sini tentang tadi income level gitu ya. Di sini ada income level, ada ownership of property, kemudian ada heritage gitu, ada occupation juga, ada education juga. Jadi di sini tentu memang kayak misalnya heritage gitu ya. Kayak heritage itu berpengaruh. Kayak misalnya di Jawa kita bisa ngerti mungkin social class kalau misalnya in terms of heritage tadi ya, kita bisa mengkategorisasikan mungkin ada orang-orang yang merupakan bagian dari komunitas
keraton misalnya atau kerajaan ya, bisa kita anggap kan sebagai kerajaan gitu. Ada yang bagian dari kerajaan itu ya, kerajaan kalau di sini berarti ya Kasunanan Solo gitu ya, atau misalnya kalau di Jogja seperti Keraton Jogja ya. Kemudian mungkin kalau di Jawa Barat ada ya Sunda Empire gitu ya, enggak ya. Jadi itu tadi yang membuat masyarakat jadi akhirnya dari dulu sampai sekarang meyakini ada social class tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang keraton ya memang lebih punya strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa seperti saya misalnya. Jadi kalau sama-sama ada di ruang publik tertentu pasti kelihatan ya, pasti kelihatan dan pasti memang berbeda treatment terhadap orang keraton tadi misalnya, orang yang bagian dari keraton dengan orang yang biasa itu pasti berbeda. Berbedanya ini karena apa? Karena memang ada sosial kelasnya. Kelas sosialnya memang ada di kelas sosial yang berbeda. Kemudian sama education juga. Education at some point ya, nggak selalu sebenarnya. Juga bisa ngasih perbedaan itu. Ada orang yang dianggap ketika lingkungan tertentu yang menganggap misalnya orang semakin berpendidikan itu semakin terhormat dan lain sebagainya. Kemudian juga sama occupation dan lain sebagainya yang itu mungkin jadi challenge kita di generasi X dan Z ini buat ngeyakinin orang tua terutama atau orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau kerjaan kita tuh nggak kerjaan yang settled gitu ya, kalau nggak kerjaan yang pegawai banget gitu atau PNS misalnya, let's say ya, itu mungkin orang tua itu jadi kayak masih insecure gitu ya dengan kita. Kamu kayaknya masih perlu nyari kerjaan deh, ngelamar dong ke sini, ngelamar dong ke situ gitu. Ini ada bukaan nih PNS misalnya. Cenderung masih ada orang-orang tua yang masih punya background, masih punya cara berpikir seperti itu gitu ya. Nah ini kan challenge buat kita ketika kita misalnya kita mau ngejalanin gigs bisnis gitu ya. Kita mau ngejalanin misalnya desain grafis dari rumah, kita proyek-proyek dari luar negeri sana, kita bisa main itu di platform, saya kira banyak ya platform yang bisa kita pakai gitu kan. Yang seperti itu kemudian yang kayak seperti content creator, kayak seperti YouTuber dan lain sebagainya, gamer bahkan ya. Banyak orang yang di sana yang masih kurang klik ya, masih kurang nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Kalau misalnya anaknya kerja seperti itu masih kurang rasa nyaman. Padahal dari segi income level bisa jadi ini jauh lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan lain yang sebenarnya pekerjaan settled gitu ya, pekerjaan yang dianggap oleh generasi sebelumnya itu sebagai pekerjaan. Kalau nggak gitu tuh ya nggak kerja gitu ya. Nah itu yang jadi social class juga gitu ya. Di kita masih cenderung tadi ya, occupation itu cenderung kalau misalnya yang pekerjaan tetap dan lain sebagainya itu cenderung dianut oleh orang-orang yang lebih old. Sedangkan kalau buat kita yang udah di generasi yang lebih aware ya, maksudnya di generasi yang udah ya aware dengan culture-nya kita sendiri, ya kita udah ngerti gitu ya kalau dia YouTuber sukses ya dia keren banget gitu kan daripada yang lainnya. Social class-nya dia kayak lebih tinggi daripada kaum sobat miskin gitu ya. Jadi let's say kayak gitu ya. Sebenarnya ya kita nggak miskin, cuman untuk bisa jadi sultan banget gitu ya, entah itu dari YouTube kayak entah itu dari bisnis yang lain sebagainya, itu butuh proses banget gitu ya. Jadi di sana makanya ada perbedaan social class gitu ya. Kemudian ownership of property juga sama ya, kepemilikan dari sebuah properti gitu kan. Jadi tuan tanah misalnya let's say itu kemungkinan dia juga punya power yang lebih tinggi, social class-nya juga bisa jadi dianggap lebih tinggi. Kemudian udah saya kira ya income level tadi udah dijelasin. Nah ini heritage tadi ada hubungannya dengan racial or any background, parent status dan lain sebagainya. Nah kalau yang di kerajaan tadi ya, di keraton tentu itu ada yang faktornya adalah sebenarnya yang parent status ya. Jadi kalau orang tuanya raja ya anaknya yang lanjutin tahtanya di keraton gitu. Kemudian ada yang racial gitu ya, ras tertentu itu lebih diunggulkan daripada ras yang lain gitu. Ini kita nggak ngomong salah atau benar ya, cuman prakteknya di luar sana juga banyak gitu kan. Jadi social class seperti di Indonesia dulu pernah terjadi di era-era penjajahan itu ya. Jadi kita orang-orang pribumi itu ada di kelas ketiga. Orang yang pertama ya orang-orang penjajah itu sendiri ya, orang-orang penjajah. Yang kedua orang-orang dari Asia
yang non Indonesia ya, ini orang-orang Chinese, orang-orang ya Chinese dan sekitarnya. Sedangkan kita ada di orang-orang pribumi ada di kelas ketiga, sama seperti yang juga berlaku mungkin sampai sekarang bahkan di India gitu kan. Mereka ada kasta-kasta tertentu yang memang dari kepercayaan mereka, saya kira ya, nggak hanya dari rasnya tapi juga dari kepercayaan mereka. Nah ini di beberapa negara sudah hilang sih ya, termasuk di Indonesia udah saya rasa bisa disebut hilang 100% enggak ya, cuman ada beberapa konteks di mana ras ini masih menjadi isu di tempat kita juga. Oke, yang berikutnya adalah social class system. Jadi social class system berhubungan dengan social class tadi. Yang sebenarnya social class system ini ya tatanannya gimana social class tadi itu di dalam sebuah masyarakat gitu. Mulai dari yang lower class, kemudian middle class dan lain sebagainya. Nah di sini langsung aja kita cek yang di bawah ini ya. Di bawah ini jadi dari socio-economic factors ya, tadi seperti yang saya sebutin ada occupation dari kerjaannya, dari pendidikannya dia, dari ownership ke properti tertentu, kemudian juga dari pendapatan dan juga dari heritage gitu ya, entah turunan, entah dari ras tertentu gitu kan. Kemudian itu berpengaruh kepada social standing atau social class-nya dia. Jadi dia masuk yang social class yang mana? Berdasarkan faktor-faktor ini tadi. Jadi bisa jadi berbeda ya, bisa jadi berbeda ketika dia di heritage dia masuk ke upper class, tapi dari education dia sebenarnya working class gitu ya. Ya dia anak raja tapi dia nggak mau sekolah gitu misalnya. Jadi social standingnya yang kayak gimana? Jadi bisa kita pilah-pilah menjadi beberapa ini ya. Dan yang terakhir adalah unique behaviors-nya. Nah kalau misalnya social standingnya udah bisa kita pilih, lalu apa hubungannya dengan behaviorsnya mereka gitu kan? Apakah ada perbedaan di situ antara orang yang tadi misalnya contoh income gitu ya, income langsung kita pisah-pisah. Upper class ini ya orang-orang yang pendapatan let's say lebih dari 1 miliar per tahun, per bulan misalnya. Itu preferensi mereka kayak gimana biasanya kalau beli sesuatu, purchase-nya mereka kayak gimana dan lain sebagainya. Nah tentu sama dengan yang di demografik tadi ya, kita nggak bisa ngelihat social class system ini sebagai faktor yang terlepas dari faktor-faktor yang lain gitu. Jadi ngelihat satu aja pasti misleading ya. Jadi kalau misalnya dari income tadi, income-nya upper itu berarti preferensinya kayak gimana? Ya macam-macam, tergantung juga mungkin dari faktor yang lain. Kalau misalnya income-nya tinggi tapi education-nya juga tinggi, bisa jadi dia punya preferensi untuk belanja ke produk-produk tertentu, produk A, B, C misalnya. Kalau yang lain juga bisa jadi berbeda juga, dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita lihat ya. Dan yang terakhir adalah ISP ya. Jadi ISP ini ISP, bukan Internet Service Provider, tapi Index of Social Position. Jadi ini yang dinamakan oleh Hollingshead ini ya. Jadi ISP di sini itu maksudnya adalah two item index that is well developed and widely used ya. Jadi buat ngitung sebenarnya. Jadi buat ngitung kira-kira dia itu masuk di kelas yang mana sih? Berhubungan dengan yang tadi kita udah bahas di slide sebelumnya ya. Jadi untuk menentukan dia ada di kelas-kelas tertentu, itu dia ada di itu apa aja kira-kira yang diperhitungkan. Nah kalau di sini ada dua faktor yang diperhitungkan ya, occupation dan education. Jadi kalau misalnya occupation-nya dia masuk di deskripsi tertentu itu nilainya ada di sini di kanan ini, kemudian education tertentu nilainya juga ada di kanan sini. Nah untuk ngitung ESP-nya itu kita pakai rumus ini ya, occupation-nya dikalikan 7, education score-nya dikalikan 4 gitu. Nah di sini menjadi pertanyaan sebenarnya adalah kenapa di ISP ini itu cuma pakai dua ini ya, cuma pakai occupation sama education. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa occupation-nya nilainya 7 sedangkan education nilainya 4 gitu. Nah, ini sih konteks ketika di US ya. Ketika di US mereka emang regards occupation itu skornya lebih tinggi daripada education. Artinya sebenarnya orang yang bisa kita bilang secara ekstrim kayak gini ya, orang yang pendidikannya biasa aja tapi occupation-nya keren, oke gitu ya. Jadi bagus banget, maka dia bisa punya skor yang cukup tinggi ya, karena dia kebantu sama pengalinya yang jumlahnya 7 tadi dibandingkan dengan education 4 dan sebaliknya.
gitu. Jadi education-nya tinggi, kalau kerjaannya biasa gitu, maka dia ya masuk ke social class yang biasa aja. Nah, di sini dikalikan jumlahnya, nanti akan ketemu jumlahnya berapa. Nanti kalau misalnya masuk di rentang skor yang ini, ya dia masuk ke kelas yang mana kira-kira, upper atau upper middle, atau middle, lower middle, dan lower. Nah, hubungannya sebenarnya apa sih? Hubungannya kita mengklasifikasikan seperti ini dengan marketing strategi gitu ya. Marketing strategi nanti hubungannya sebenarnya adalah ketika kita udah ngerti tentang strata sosial tertentu, kita ngerti juga tentang karakteristiknya mereka, seperti tadi yang kita sampaikan di slide yang sebelumnya ya. Jadi karakteristiknya mereka kayak gimana dalam hal mereka, yang ini, dalam hal mereka berbelanja, mereka ngeluarin duitnya kayak gimana, produk-produk apa yang biasanya mereka suka, mereka pakai, dan lain sebagainya. Cara berkomunikasi juga dengan mereka juga kayak gimana. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Setelah kita ngerti kelasnya mereka tadi, kita akhirnya bisa menjangkau mereka dengan lebih efektif. Jadi kira-kira itu yang bisa kita pelajari saat ini. Saya kira cukup clear ya, dan cukup sederhana sebenarnya secara konsep. Dan untuk minggu ini nanti akan ada tugas. Jadi untuk dikumpulin di minggu depan, tugasnya kayak gimana? Tugasnya adalah ini, individual assignment ya. Jadi tugasnya buat essay, describe sebuah brand, bisa luar negeri, bisa dalam negeri ya, yang bisa captures ya, yang bisa menangkap pasar dari social segment atau social class atau demographics yang sangat luas gitu. Artinya dia bisa masuk di pasarnya yang tadi ya, di pasar yang upper class bisa, upper class atau upper middle juga bisa, sampai dengan yang lower bahkan. Itu yang paling ekstrim. Kalau misalnya nggak dapet yang se-ekstrim itu, ya oke lah, dari upper middle ke lower middle, atau upper middle ke lower, dan lain sebagainya. Yang penting at least 3 ya, at least dari 3 social class yang ada di sini itu ke capture gitu dari produk tersebut, dan sebutin juga buktinya ya. Jadi buktinya kalau mereka bisa masuk ke pasar itu. Misalnya nih, mereka create sub-brand yang khusus untuk pasar tersebut gitu. Contoh ya, dan ini nggak boleh dijadiin tulisan kalian nanti ya. Jadi contoh adalah Xiaomi gitu ya. Xiaomi pada awalnya itu mendedikasikan brandnya mereka untuk di pasar yang saya kira lebih cenderung ke lower middle ya, atau middle let's say gitu. Orang yang dengan purchasing power yang sebenarnya sedang ya, bisa kita katakan bahkan mungkin di bawahnya menengah gitu, karena awal handphone Xiaomi di launch itu harganya sekitar cuma 2 jutaan pada waktu itu, jadi nggak terlalu tinggi gitu. Jadi bukan handphone flagship juga pas dikeluarkan Xiaomi pertama kali, dan itu brandnya Xiaomi ya. Kemudian seiring berjalan waktu, Xiaomi akhirnya punya flagship, punya line up produk yang lebih premium, dan sekarang pun juga menempatkan posisi mereka yang sedikit lebih atas daripada sebelumnya. Jadi posisi handphone yang murah yang dipasang di pasar lower atau lower middle buat Xiaomi itu ada di sub-brandnya mereka yang namanya Redmi gitu ya. Nah, itu contohnya yang bisa nge-capture ada di at least 3 dari social class yang ada di masyarakat kita gitu ya. Contohnya yang nggak usah yang terlalu jauh ya, mungkin yang sehari-hari kita bisa atau familiar dengan produk tersebut. Jadi kira-kira itu tugasnya. Jadi saya kira tugasnya gampang ya, nggak susah, dan IC-nya itu ini ada catatan di sini adalah without losing traction on its original atau initial market gitu ya, yang artinya sebenarnya dia ketika ngenalin pertama kali sampai dengan saat ini dia masih pegang pasar itu gitu ya. Jadi pasarnya sebenarnya nggak berubah, cuman dia extend ke segmen yang lain. Nah, tugasnya ini bisa dikerjakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh banget. Jadi silakan kalau yang misalnya mau latihan bahasa Inggris, langsung pakai bahasa Inggris juga boleh banget. Kemudian paling banyak jumlah katanya adalah 700 ya, jadi jangan banyak-banyak. Yang baca juga terbatas waktunya. Kemudian juga pengumpulannya nanti paling lambat adalah tanggal 30, itu hari Minggu ya, jam 23.59 di Spada. Di Spada belum saya buka, nanti akan segera saya buka. Dan please no plagiarism ya. Artinya no plagiarism ini bukan cuma nyontek, bukan cuma ngerjain sama temennya, tapi juga ngerjain sama dengan apa yang ada di
internet gitu ya. Jadi dipahami dulu kalau misalnya emang source-nya dari internet, dipahami dulu baru ditulis gitu ya. Jadi jangan langsung memindahkan dari yang ada di internet ke tulisan kalian. Jadi sambil latihan ya, sambil latihan nulis juga. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Thank you semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.